Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai probabilitas. Nama saya Yosef Sani Fatubun, Prodi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku, mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Poin-poin yang saya bahas kali ini mengenai yang pertama yaitu konsep dasar probabilitas, yang kedua pendekatan dan probabilitas, yang ketiga sampel dan kejadian, empat probabilitas bersyarat. Pembahasan yang pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari probabilitas. Jadi teori probabilitas berasal dari masalah gambling di masyarakat sekitar Italia. Seorang matematikawan bernama Girolamo Canaldo yang juga melakukan perjudian memikirkan cara untuk mengambil kemungkinan terbaik agar bisa menghasilkan banyak kemenangan, dan kemudian menemukan cara yang sejarahnya ditulis di buku berjudul Liber de Duardo alia Probabilitas. Berasal dari kata probability dalam bahasa Inggris yang berarti kemungkinan atau peluang sebuah kejadian akan terjadi. Probabilitas juga dapat diartikan sebagai pengetahuan dan seberapa besar kemungkinan sesuatu akan terjadi. Probabilitas kejadian ditandai dengan interval 0 lebih kecil dari 0 lebih kecil dari n dan n lebih kecil dari 1. 0 dalam kasus ini 0 menamakan peluang sesuatu tidak akan terjadi, dan 1 menamakan peluang sesuatu pasti akan terjadi. Oke, yang berikut. Bentuk umum dari nilai probabilitas adalah P probabilitas, E kejadian yang diinginkan, X banyaknya cara kejadian akan terjadi, dan N total kejadian yang mungkin terjadi. Lalu yang gambar di sebelah ini apa teman-teman? Jadi gambar yang di sebelah ini adalah rumus dari probabilitas tersebut. Yang berikut membahas mengenai pendekatan dalam probabilitas. Probabilitas klasik adalah jika probabilitas suatu peristiwa yang akan terjadi sudah dapat diketahui sebelum dilakukan percobaan. Berapa besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada pemikiran yang logis tanpa percobaan. Jadi jadi P buka kurung A peluang terjadinya peristiwa A, lalu X peristiwa yang menguntungkan, lalu N jumlah seluruh peristiwa. Yang berikut, menurut pendekatan klasik terjadinya suatu peristiwa P adalah rasio antar peristiwa yang menguntungkan dengan seluruh peristiwa yang mungkin, di mana semua peristiwa mempunyai kesempatan yang sama. Oke, pembahasan yang berikut ini kita akan membahas mengenai sampel dan kejadian. Kita mulai dari sampel dulu teman-teman. Jadi sampel itu adalah ruang sampel adalah himpunan dari sebuah hasil yang mungkin dari satu pencobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S. Banyaknya anggota ruang sampel dinyatakan dengan S. Jadi teman-teman perhatikan, pada pelemparan sebuah dadu berisi 6 satu kali, maka hasil yang mungkin muncul adalah salah satu dari 6 sisi. Maka dadu itu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ruang sampelnya itu adalah S. S-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya banyaknya lemparan dadunya adalah 6. Berarti nilai S-nya itu adalah 6. Oke, kita masuk ke kejadian. Jadi kejadian adalah himpunan bagi dari ruang sampel. Jadi dinotasikan dengan satu huruf kapital seperti A, B, C dengan Z. Banyaknya anggota kejadian A ditulis dengan A. Banyaknya anggota kejadian B ditulis dengan B, dan seterusnya. Jadi teman-teman sudah pahamnya dengan maksud ini, bahwa jadi anggota banyaknya A berarti dia ditulis dengan A. Banyaknya anggota kejadian B ditulis dengan B. Oke, kita lanjut. Jadi kejadian dibedakan menjadi dua macam, yaitu kejadian sederhana, yaitu suatu kejadian yang hanya memiliki satu titik. Misal, kejadian munculnya mata dadu di bilangan prima genap pada pelemparan sebuah dadu, yaitu 2. Kalau begitu, kejadian menjemuk yaitu suatu kejadian yang memiliki lebih dari satu titik sampel. Misalnya,
kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil pada pelemparan sebuah dadu yaitu 1, 3, dan 5. Oke, di bagian terakhir ini kita akan membahas mengenai probability bersyarat. Jadi probability bersyarat atau correction probability adalah kemungkinan adanya kondisi atau hasil berdasarkan aktivitas yang telah terjadi. Teori yang satu ini dihitung dengan cara mengalirkan kemungkinan dari event yang telah diselenggarakan dengan kemungkinan baru dari kegiatan yang nanti akan berlangsung. Secara umum, rumus dari probabilitas bersyarat akan melihat dua kegiatan di antara bersamaan. Contohnya, kemungkinan A dan diterima di satu kampus bernama dan mungkin B di mana Anda menyewa kamar kos. Kedua, kegiatan di atas akan saling berkaitan dengan kesempatan terjadinya kemungkinan B akan semakin besar jika kemungkinan A terjadi. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Di sini saya sudah menyiapkan referensi dari materi-materi yang saya sudah bahas tadi mengenai konsep dasar probabilitas dan pendekatan dan probabilitas dan sampel dan kejadian dan probabilitas bersyarat. Nah, apabila ada kesalahan pengucapan yang saya sampaikan, mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini. Thank you.